bukti yang keliru, ya, dengan keliru. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila kalian wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani mengatakan kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Mahabbah kepada Allah Ta'ala. Wong Yahudi kan ngomong maring Kanjeng Nabi, nahnu ahibbaullah, kami adalah orang yang mencintai Allah dan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Orang Nasrani juga sama, nahnu ahibbaullah, kami mereka ada yang menyembah, ada yang meyakini Uzair sebagai anak Allah, meyakini Isa adalah anak Allah Ta'ala. Maka mahabbah, awas, aslul mahabbatullah, aslul mahabbalillah, pokok cinta kepada Allah Ta'ala itu adalah aslul ittiba. Aslul ittiba itu adalah iman kepada Allah Ta'ala. Makanya ulama mengatakan al-mahabbatu hiyal ittiba. Al-mahabbatu hiyal ittiba. Cinta kepada Allah harus mengikuti Allah. Jadi kalau mengatakan cinta kepada Allah, yang pokok maksudnya adalah iman kepada Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Maka di sini dikatakan fattabi'uni, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang katanya kalian mengikuti Injil, mengikuti Taurat dan sebagainya. Kalian mengatakan cinta Allah Ta'ala, tapi kalian kenapa tidak beriman kepadaku, kepada Nabi Muhammad? Cintamu dusta. Cinta kalian dusta. Karena kalian tidak mengikuti saya sebagai Nabi. Kalian tidak mau mengatakan saya Muhammad Rasulullah. Hakata? Ayo. Terus nanti ini juga ayat juga berkenaan dengan orang-orang Muslim. Nahnu nuhibbullah, kami mencintaimu, kami mencintai Allah Ta'ala. Nah, maka di sini maksudnya adalah kamalul ittiba. Kamalul ittiba. Fattabi'uni, maka ikutilah aku secara sempurna. Jadi ayat ini itu ada yang mengatakan asbabun nuzulnya itu adalah Nasara Najron, ada yang mengatakan wafdun min Yahud, ada juga yang mengatakan orang Muslim. Jadi ayat ini nanti dimaknai apa? Kalau orang Nasrani, orang Yahudi, maka maknanya adalah asul ittiba'nya saja kalian belum. Maka bagaimana mungkin kalian mengatakan mencintai Allah? Nah, belum hasil, cinta yang pokok saja belum hasil. Nah, kalau bagi orang yang Muslim, maka maksudnya adalah kamalul ittiba. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka yuhibbukumullah, apabila kalian mengikuti aku Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, kalian akan mendapatkan balasan di akhirat. Yuhibbukumullah artinya Allah menghendaki kalian kebaikan, apa? Bidukhulil jannah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan masuk Islam, Allah Ta'ala mengampuni dosa kalian. Dosanya siapa? Dosanya orang-orang Nasrani dan Yahudi. Banyak yang salah mengartikan cinta karena tak paham makna cinta. Menangkap terus. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu hadzara mimman ghasya fit ta'am. Telah sabit dari Rasulullah bahwa beliau itu memperingatkan orang lain dari orang yang tidak jujur, yang menipu tentang makanan. Jadi Rasulullah mengatakan jangan beli di orang ini karena dia tidak jujur. Rawahu Muslim. Apakah Rasulullah kemudian begini gawe orang? Seneng gawe orang. Rasulullah seneng gawe orang, ana wong dagang munine ora jujur dan sebagainya. Meneng bae kan katanya aja mau ripek. Lah. Wa sabata anhu aidan annahu qala fi rajulaini kana ya'ishani bainal muslimin. Ada dua orang yang hidup bersama di antara orang-orang Muslim. Rasulullah mengomentari dua orang ini mengatakan ma'adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'a. Jadi Rasulullah itu menyebut namanya ini cuma di hadis ini kan
disebut fulanan wa fulan, tapi kalau di syarahnya itu disebutkan orangnya siapa. Jadi Rasulullah mengatakan ma adzunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'ah. Aku tidak menyangka bahwa fulan dan fulan itu mengetahui sedikit saja tentang urusan agama. Oh, mereka orang ngerti urusan agama kan. Ngomong begitu boleh untuk kemaslahatan. Jangan ikuti orang itu, dia tidak paham ilmu agama. Boleh. Kenapa tidak boleh? Ya? Tidak berilmu mengatakan begitu, tidak masalah. Kalau memang nyata-nyata tidak berilmu. Yang penting gacor ngono ya ora iso. Rawahul Bukhari. Wa idza kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala lil khatib alladhi qala may yuti'illaha wa rasulahu faqad rashad wa may ya'sihima faqad wa bi'sal khatibu anta. Jadi ada seseorang yang mengatakan begini. Ada orang mengatakan begini, may yuti'illah wa rasulahu faqad rashad. Barang siapa taat, barang siapa iman dan taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad rashad, maka dia mendapatkan kebaikan. Wa may ya'sihima, ini wa may ya'sihima. Kemudian barang siapa bermaksiat kepada keduanya, ini dijadikan dhamir nih. Faqad ghawa, maka dia ghawa, dia tersesat ya. Bi'sal khatibu anta, dia merugi, sesat. Bi'sal khatibu anta, kamu itu adalah orang yang tidak pandai melakukan pembicaraan. Bi'sal khatibu anta, sejelek-jelek orang yang melakukan pembicaraan itu adalah kamu. Ini makruh ya, maksudnya ya. Makruh. Wa may ya'sihima, menggunakan seperti ini. Rasul mengatakan bi'sal khatibu anta. Yang makruh saja dikatakan oleh Rasulullah, dikatakan apa? Bi'sal khatibu anta, kamu adalah orang yang ketika mengatakan sesuatu itu jelek, bahasa Arabmu itu jelek. Rawahu Muslim wa dzalika li annahu jama'a bainallahi war rasuli bi dhamirin wahid. Kenapa dikatakan oleh Rasulullah bi'sal khatibu anta? Karena dia ini mengumpulkan, maksudnya menjadikan antara Allah dan Rasulnya dalam satu dhamir. Wa may ya'sillaha wa rasulahu gitu. Jadi dijadikan satu dalam satu dhamir. Ini jelek gitu. Faqala lahu qul wa may ya'sillaha wa rasulahu. Jangan dijadikan dhamir. Karena Allah dan Rasulnya itu walaupun sama-sama syari', tapi di sini adalah syari' hakikatan dan syari' majazan. Syari' hakikatan siapa? Allah Ta'ala. Syari' majazan siapa? Rasulullah. Falam yaskut an hadzal amril khafif. Rasulullah tidak diam pada perkara yang sebenarnya sederhana gitu ya, sederhana. Tidak terlalu fatal. Tidak fatal. Hanya makruh. Laisa fihi kufrun fa kaifa yaskutu amman. Bagaimana Rasulullah akan diam saja amman yuharrifud dina wa yanshuru hadza bainan nas. Bagaimana mungkin Rasulullah diam saja, maksudnya tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar pada orang yang melakukan tahrif, melakukan distorsi, penyelewengan terhadap agama dan menyebarkannya pada manusia. Wa hadza ajdaru bitahdhir wat tanfir minhu. Yang demikian ini lebih layak untuk apa? Untuk diwaspadai, untuk dijauhi. Ya. Walaysa dzikruna li ba'dil munharifina, insyaallah kita lanjutkan di Jumat yang datang. La ilaha ya, saya pesan besok niatnya di